tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku. Ini tanah tumpah darah kita semua. Ini negeri kita semua. Kita mencintai negeri kita. Bung, karena cinta kita itulah, karena spirit nasionalisme kita itulah, maka kita menyelenggarakan sosialisasi Pancasila. Perlahan-lahan kita sudah mencapai tahap ke-8. Ini video ke-8 dari rangkaian sosialisasi Pancasila itu. Ini pekerjaan warga negara. Nah, warga negara mengerjakan ini demi 2 hal. Pertama, karena kita taat, patuh, dan tunduk pada segenap aturan negara, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nomor 2, kita turut menyumbangkan pikiran kita menanti janji konstitusi yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Janji konstitusi itu janji negara, tapi negara diwakili pemerintah untuk melaksanakan janji-janji itu. Nah, Bung, janji-janji konstitusi itu bisa kita laksanakan di luar jalur pemerintah. Pemerintah mesti melaksanakan, tapi kita dari kalangan bawah, dari kesadaran warga masyarakat, bisa kita mewujudkan sendiri janji-janji konstitusi itu namanya partisipasi warga negara. Nah, apa sekarang ini yang bisa kita tampilkan sebagai langkah mewujudkan janji konstitusi itu? Nah, kita menyebutnya Tarekat Pancasila. Tidak aneh kita menyebut Tarekat Pancasila karena memang kita sedang sosialisasi Pancasila, dan dalam sosialisasi itu terdapat bagian-bagian yang namanya pelaksanaan gagasan-gagasan tentang Pancasila. Tarekat, Anda paham, tarekat itu berasal dari akar kata torik. Torik itu jalan. Tarekat itu jalannya kelompok-kelompok masyarakat yang menyintai Tuhan. Jalan menuju ke Tuhan, jalan menuju berserah diri pada Tuhan, jalan menuju takwa dan tawakal, murni, semurni-murninya pada Tuhan. Itu ajaran agama. Tarekat Pancasila itu kita transfer dari tarekat pada umumnya, ini menjadi tarekat Pancasila. Tarekat pada umumnya di seluruh dunia ini mengenal satu patokan, satu kode etik bahwa suatu kelompok tarekat akan dilihat murni tidaknya, muktabarah atau tidak muktabarah, itu akan terasa, akan nampak pada apakah ajaran tarekat itu ditelusur ke atas, sampai pada Rasulullah. Kalau ajaran dunia tarekat itu merupakan ajaran Rasulullah, itu yang disebut muktabarah. Ya, kurang lebih itu ya yang legitimate, itulah yang mengandung kemurnian ajaran. Kalau tidak, itu di luar itu. Banyak orang berbicara tentang kelompok tarekat yang sesat dan sebagainya, apalagi di zaman Belanda. Banyak yang disesat-sesatkan oleh kaum kolonial. Jalan menuju
penyerahan diri pada Tuhan, jalan cinta pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan di mana tidak ada jalan selain satu itu. Kita kembali kepada kemurnian ajaran dan cinta pada Tuhan. Nah, di dunia barat, kelompok semacam ini disebut Sufi, Brotherhood. Nah, ini yang ajaran. Kita terpaksa menjelaskan, kita terpaksa berbagi mengenai ini agak panjang lebar, karena itu diperlukan. Tapi sekarang kita bicara tentang tarekat Pancasila. Nah, tarekat Pancasila itu lalu apa? Wah, itu jalan hidup yang diberi pencerahan oleh Pancasila, oleh kelima sila itu. 5 itu tidak usah dipisah-pisah satu dari yang lain. 5 sila itu satu kesatuan utuh, tunggal, dan menjadi kiblat kita. Nah, itu kita sebut tarekat Pancasila, artinya kita menempuh jalan hidup berdasarkan guidance Pancasila. Ini tepat, ini sangat cocok, karena Pancasila selain ideologi, ia juga disebut sebagai way of life. Way of life itu jalan hidup. Sudah dalam dirinya jalan hidup. Tarekat, jalan hidup. Nah, hidup apa? Nah, ini hidupnya golongan warga masyarakat yang kita sebut, ya mohon maaf dengan istilah bahasa Jawa, wong cilik. Wong cilik itu kalangan masyarakat yang lemah secara ekonomi, lemah secara politik, lemah secara kebudayaan, lemah dalam banyak hal. Nah, di luar Jawa, kelompok lemah itu juga banyak. Di daerah perkotaan, menurut kajian-kajian ekonomi antropologi, kalangan bawah yang kita sebut wong cilik itu, di kota-kota namanya bukan wong cilik, ada nama yaitu proletariat kota. Golongan proletariat kota, ya golongan yang tidak punya apa-apa. Nah, Bung, saudara-saudara, gagasan-gagasan Pancasila sampai ke titik ini. Dan kalau kita akan berbicara lagi, gagasan tentang mewujudkan prinsip-prinsip dari kelima sila itu rasanya tidak akan pernah selesai. Karena begitu diterapkan dalam satu program kehidupan, mengangkat derajat wong cilik, derajat kalangan ekonomi lemah, dan lemah segala macamnya itu, kita mewakili kepentingan masyarakat, mengajak kalangan lemah itu untuk melihat dirinya sendiri dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri atas dasar kelima sila. Kalau ini akan kita sebut atas dasar demokrasi ekonomi, itu bisa. Kalau kita sebut ini bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tidak salah. Kalau ini bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita boleh menggunakan itu pula. Dari titik tolak yang manapun dari kelima sila, masing-masing bisa kita pakai untuk mengangkat kehidupan mereka yang menanti janji-janji konstitusi. Semua kita menanti janji konstitusi. Nah, yang bisa melaksanakan dalam sejarah LSM di Indonesia, kira-kira dimulai pada tahun 70-an, zamannya Orde Baru. Tokoh-tokoh yang tidak cocok dengan pemerintah, yang tidak sudi bekerja sama bekerja di dalam birokrasi pemerintahan, mereka mandiri.
menjadi kekuatan mandiri, itu juga kekuatan yang bisa disebut interest group, kelompok kritis kepada pemerintah, dan mandiri hidup dengan cara mereka sendiri sambil mengangkat derajat saudara-saudara kita yang tidak bisa mengangkat sendiri derajat mereka. Ini menjadi kekuatan-kekuatan dunia LSM. Dunia LSM mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara dan pada rakyat dalam negara itu. Rakyat diangkat derajatnya dengan berbagai cara pendekatan, mungkin namanya income generating, mungkin namanya pelayanan pendidikan, mungkin namanya program-program kesehatan, dan banyak. Tentu saja di antara yang banyak itu ada pula program untuk menyederhanakan cara kita beragama. Menyederhanakan dalam pengertian apa? Dalam satu konteks, ketika di masyarakat berkembang kekuatan-kekuatan keagamaan yang cenderung berlawanan dan mengancam Pancasila, menyederhanakan cara beragama, janganlah menekankan pada dimensi politik kenegaraannya, jangan menekankan dimensi radikalismenya, melainkan cara beragama yang sebutannya di kalangan masyarakat banyak orang menuntut ya beragama secara rileks. Secara rileks itu bukan sak rileks-rileksnya lalu tidak mengikuti dalil-dalil keagamaan. Serileks-rileksnya itu membangun umat beragama yang kompak, umat beragama yang bisa memperkuat persatuan bangsa, membangun umat beragama yang melandaskan kehidupan lokal mereka dalam konteks kepentingan global, antara kepentingan global dengan kepentingan lokal mereka, urusan-urusan keagamaan untuk membuat suasana teduh dalam masyarakat, untuk membangun kekuatan orang-orang beriman, maka program seperti itu kita sanjung, kita sambut, dan kita beri kesempatan. Nah, kalau kita akan berbicara lebih detail, tentu ada yang harus diceritakan, tetapi bukan pada bagian ini. Detail-detail yang betul-betul teknis tidak akan kita bicarakan terlampau dalam pada tarekat Pancasila sekarang ini. Nah, ada yang kedua, itu bukan cara LSM. Yang kedua, kita bisa pandang sebagai alternatif. Karena sedahsyat-dahsyatnya LSM, itu jejak-jejak kerjanya itu amat terbatas. Kalau kita berbicara tentang partai politik, gerak-gerik partai politik, dan kesadaran dunia politik, bahwa tokoh-tokoh politik menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi semua pangkat, aneka macam pangkat. Itu karena rakyat kecil, karena golongan yang tadi kita sebut, wong cilik. Wong cilik itu rela memilih. Wong cilik yang menjadi basis konstituen dari suatu partai selalu memilih partai itu dan memilih tokoh-tokoh itu. Dan mereka makmur, mereka mulia. Tapi apakah kewajiban etis yang dilakukan oleh para politisi? Nah, yang dilakukan barangkali belum ada kalau yang dilakukan itu dilihat dari perspektif tarekat Pancasila ini. Nah, mereka harus memberi sesuatu. Mereka harus memberikan sejenis balas jasa. Tapi balas jasa itu bukanlah balas jasa biasa. Ini bagian
dari kewajiban politik. Ini bagian dari keharusan membayar hutang-hutang konstitusi yang dilakukan oleh suatu partai dan kader-kadernya di berbagai daerah. Mereka punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Mereka itu dahsyat. Kalau di suatu desa dibentuk suatu tarekot, oh boleh. Mereka pakai nama tarekot lain, boleh saja. Umpamanya kalau kita bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tarekotnya bukan Pancasila. Mereka akan bicara tentang tarekot kaum marhaen. Karena itulah yang mati-matian mereka perjuangkan. Kaum marhaen itu wong cilik, kaum marhaen itu kaum lemah. Nah, dari sana partai boleh melaksanakan tarekot kaum marhaen, dan isinya para politisi itu tuh turun ke desa, membangun melalui program-program, aneka macam program seperti strategi LSM yang pertama kali tadi sudah kita sebutkan. Golongan orang-orang partai membayar kewajiban etis. Oh, kalau kewajiban etis itu sering dilupakan. Ini kewajiban politik. Membayar kewajiban politik. Seseorang yang sudah dimakmurkan menjadi anggota DPR bertahun-tahun, menjadi bupati bertahun-tahun, wali kota bertahun-tahun, menjadi gubernur, menjadi menteri. Apa balasan kepada basis konstituen yang telah mengangkat mereka ke derajat, ke makom tinggi, ke makom tinggi, ke derajat semulia itu? Apa balasannya? Nah, tanpa mengulas urusan-urusan yang sifatnya teknis, kita sampai pada dua cara pendekatan yang kita sebut tarekot Pancasila. Dengan cara LSM tadi itu, tapi kalau tarekot Pancasila didekati oleh partai, dan partai sedang mengubah dirinya. Partai bukan lagi yang lalu-lalu. Partai sekarang partai yang baru, partai yang concern kepada kehidupan rakyat dan komited kepada negaranya. Nah, kalau itu yang dilaksanakan, dan kalau ada partai yang memilih, misalnya PD Perjuangan, memilih tarekot kaum marhaen, silahkan. Partai-partai boleh memilih nama-nama lain, tapi intisarinya ini tarekot mengangkat derajat manusia Indonesia, warga negara Indonesia, supaya mereka bisa hidup baik, menikmati apa yang namanya janji adil makmur berdasarkan Pancasila. Saya kira gagasannya ini, Bung. Terima kasih banyak. Salam.